Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Baik teman-temanku semuanya, bertemu lagi bersama saya untuk belajar bersama tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi sebelum kita memulai pembacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, kita baca satu hadis terlebih dahulu yang masih berkaitan dengan iktikaf. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai dari keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa alal mu'takifi siyamun, tidak wajib atas orang yang iktikaf itu untuk berpuasa. Jadi boleh seseorang melakukan iktikaf tanpa harus dibarengi berpuasa, illa an yaj'alahu ala nafsih, kecuali jika seseorang itu tadi bernazar untuk berpuasa juga saat dia iktikaf. Rawahu Daraqutni wal Hakimu, telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Imam Hakim. Baik teman-teman, ulama fikih berbeda pendapat tentang apakah iktikaf yang dilakukan oleh seseorang itu harus dibarengi dengan puasa atau tidak. Maka hadis yang kita baca ini adalah hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk berpendapat bahwa seseorang yang ingin iktikaf tidak harus membarenginya dengan berpuasa. Kenapa? Karena iktikaf itu adalah ibadah di malam hari, sedangkan berpuasa itu adalah ibadah di siang hari. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi teman-teman, berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa seseorang boleh iktikaf tanpa harus membarenginya dengan puasa di siang hari. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai dari keduanya, dia berkata, anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fis sab'il awakhir. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada beberapa orang di antara para sahabat yang ketika mereka itu tidur, mereka mimpi, dijadikan mimpi oleh Allah bahwa ada malaikat yang memberitahukan mereka bahwa malam Lailatul Qadar itu di 7 hari yang terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggapan untuk apa yang terjadi dengan beberapa orang di antara sahabat tersebut. Apa sabda beliau? Ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Wahai para sahabatku, aku menyangka, aku mengira bahwa mimpi masing-masing dari kalian itu sepakat, satu, semuanya sepakat, ya. Artinya semua mimpi masing-masing kalian itu sama satu dengan yang lainnya, bahwa Lailatul Qadar itu ada di 7 hari terakhir bulan suci Ramadan. Famangkana mutaharriha, maka siapa yang dia ingin mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir, hendaklah dia mencarinya di 7 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih milik keduanya. Baik teman-teman, dari hadis yang pertama berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini bisa difahami bahwa Lailatul Qadar itu benar adanya. Dan kapan terjadinya?
terjadinya adanya di malam 7 terakhir dari bulan suci Ramadan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadis yang nomor 2 berkaitan dengan Lailatul Qadar. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridai darinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang malam Lailatul Qadar. Apa sabda beliau? Lailatu sab'in wa isrina, bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di malam yang ke-27 dari bulan suci Ramadan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Baik teman-teman, berdasarkan hadis yang kedua ini, maka ulama banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam yang ke-27 bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku Ibunda Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, apakah yang aku ucapkan kalau ternyata aku berada di malam Lailatul Qadar? Qala, beliau bersabda, quli, katakanlah wahai Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau adalah zat yang maha memberi maaf, maka berilah aku maaf. Rawahul khamsatu ghairu Abi Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Abi Dawud. Baik teman-teman, di hadis yang ketiga tentang malam Lailatul Qadar ini berisi tentang doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk diucapkan di malam Lailatul Qadar. Bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberi maaf, tuhibbul afwa, engkau suka untuk memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Teman-teman, kita lanjutkan di hadis yang keempat, hadis yang terakhir kaitannya dengan Lailatul Qadar. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu, tidak diikat onta-onta yang biasa digunakan untuk perjalanan itu, illa ila salasati masajida, kecuali kalau digunakan untuk bepergian ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, yang kedua wa masjidi hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih milik keduanya. Baik teman-teman, di hadis yang keempat ini secara zahir menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan bahwa hewan-hewan kendaraan itu tidak boleh diikatkan, tidak boleh diikat untuk digunakan perjalanan, kecuali kalau perjalanannya itu tadi adalah untuk menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mungkin kita akan bertanya, lantas apa kaitannya dengan pembahasan Lailatul Qadar? Atau mungkin kita akan bertanya, lantas apa kaitannya? Kenapa hadis ini dimasukkan di dalam pembahasan iktikaf? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Imam Ibnu Hajar membawakan hadis ini tadi di pembahasan iktikaf
Karena beliau memahami bahwa iktikaf yang paling utama adalah iktikaf yang dilakukan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup jelas teman-teman hadis-hadis yang kita pelajari dengan kaitannya tentang Lailatul Qadar dan iktikaf. Semoga bisa difahami dengan jelas. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita pelajari bersama tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena tidak lama lagi insya Allah kita akan melakukan sholat Idul Fitri. Dan tak lupa sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri membayarkan zakat fitrah yang merupakan kewajiban atas setiap orang muslim atau muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.